Halo para sahabatku sekalian, kembali ke mitologi Yunani. Manusia telah terpesona dengan konsep kejahatan. Sementara daya tarik semacam ini biasanya terkonsentrasi di sekitar cerita horor. Itu juga bisa berperan dalam kehidupan nyata. Hati jahat bukan hanya sifat kepribadian negatif, itu adalah cara hidup yang umum. Kita mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki sisi gelap tersembunyi yang bisa berbahaya. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda hati yang jahat, agar kita tidak dimanfaatkan oleh seseorang dengan agenda yang jahat. Berikut akan saya bagikan 8 ciri-ciri orang berhati jahat. Nomor 1. Obsesif, manipulatif, dan lapar kekuasaan. Untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, orang jahat biasanya sangat menipu dalam tindakan dan kata-kata mereka. Ini membuat mereka berbahaya untuk dipercaya, karena mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu karakteristik paling umum dari orang jahat adalah kebutuhan obsesif mereka akan kekuasaan atas orang lain, yang mau tidak mau membuat mereka memanipulasi orang-orang di sekitar mereka. Bukan hal yang aneh bagi seseorang yang memiliki hati yang jahat untuk mencari posisi kepemimpinan, di mana mereka memiliki akses ke sumber daya atau orang-orang yang memiliki otoritas, sehingga mereka dapat menggunakan posisi tersebut sebagai pengungkit terhadap orang lain di bawahnya. Nomor 2. Kekerasan serta temperamen yang tidak dapat diprediksi. Temperamen yang keras bisa menjadi tanda dari hati yang jahat, yang bisa sangat berbahaya jika diarahkan pada orang lain. Seseorang yang memiliki hati yang jahat akan mudah marah karena hal-hal kecil. Mereka tidak akan kesulitan menunjukkan kemarahan itu dengan cara yang merusak, seperti memukul atau membentak. Mereka mungkin juga mencari kesempatan untuk menyakiti orang lain, agar merasa berkuasa atau superior. Nomor 3. Kurangnya empati terhadap makhluk lain. Jika seseorang berperilaku kejam dengan sengaja, atau bahkan tidak tampak terganggu dengan melakukannya, maka berhati-hatilah. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam hati mereka. Ketika seseorang kurang empati, mereka tidak tertarik pada masalah atau kekhawatiran orang lain. Perilaku semacam ini dapat melemahkan kemampuan seseorang untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Yang sebaliknya akan memungkinkan mereka untuk menikmati pengalaman seperti cinta, persahabatan, dan kepercayaan. Semua hal yang membutuhkan empati. Nomor 4. Pembalasan dendam. Balas dendam adalah salah satu sifat paling keji yang dimiliki seseorang. Seseorang yang berusaha membalas dendam ingin menyakiti seseorang karena mereka sendiri telah terluka. Mereka percaya bahwa jika mereka membuat orang lain menderita, rasa sakit mereka sendiri akan berkurang. Cara berpikir seperti ini merupakan tanda hati yang jahat. Bukan hanya karena itu berarti mereka bersedia menyakiti orang lain, tetapi juga karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain. Mereka hanya peduli untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang mereka yakini menganiaya mereka. Nomor 5. Egois, serakah, dan materialistis. Keegoisan, keserakahan, dan materialisme adalah ciri-ciri hati yang jahat. Orang seperti ini cenderung paling ambisius dan serakah dalam hal keuntungan pribadi. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terlepas dari seberapa banyak itu menyakiti orang lain, mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan keinginan untuk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain atau lingkungan mereka. Nomor 6. Cemburu dan iri. Kecemburuan dan iri adalah dua sisi mata uang yang sama. Ini dapat menjadi kombinasi yang beracun. Iri adalah ketika seseorang menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Kemudian cemburu adalah ketika mereka takut seseorang akan mengambil apa yang mereka miliki. Orang berhati jahat akan mencoba yang terbaik untuk menyabot kesuksesan apapun yang kalian miliki dalam hidup. Mereka membenci kenyataan bahwa orang lain baik-baik saja. Tidak ada ruang untuk cinta atau kasih sayang di hati seperti itu, sehingga mereka lebih suka membiarkan orang lain menderita daripada mundur dan memberi mereka kesempatan untuk bahagia. Nomor 7. Pembohong dan penipu bermuka dua. Seseorang dengan hati yang jahat akan berbohong dan menipu kalian tanpa mengedipkan mata. Mereka tidak merasa menyesal atas tindakan mereka, dan juga tidak akan pernah meminta maaf karena mereka tidak berpikir mereka melakukan kesalahan sejak awal. Kepribadian bermuka dua mereka sering membuat mereka tampak seperti orang baik di luar, tetapi di balik pintu tertutup, mereka melakukan segala daya mereka untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Nomor 8. Bersenang-senang dalam kemalangan orang lain. Mereka yang senang dengan kemalangan orang lain cenderung memiliki hati yang jahat. Entah itu cerita tentang seseorang yang terluka atau peristiwa berskala lebih besar, seperti orang yang menderita karena kemiskinan dan perang. Orang yang berhati jahat mungkin menikmati kemalangan orang lain hanya sebagai cara untuk menghibur diri mereka sendiri, atau karena itu membuat mereka merasa hidup menjadi lebih baik. Apapun masalahnya, orang-orang ini selalu senang ketika hal-hal buruk menimpa orang lain. Selama orang lain menderita, mereka tidak akan peduli apakah itu pantas atau tidak. Seperti yang kalian lihat, seseorang dengan hati yang jahat adalah orang yang secara sadar membuat pilihan yang buruk. Penting untuk dicatat
bahwa kebanyakan orang tidak termasuk dalam kategori ini, melainkan hanya terjebak pada saat-saat kelemahan atau godaan. Tidak ada salahnya untuk mewaspadai sifat-sifat ini pada orang lain, kemudian belajar bagaimana mengenalinya sejak dini, sehingga kita dapat menghindari menjadi terlalu ramah dengan orang-orang seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengenali salah satu dari karakteristik ini pada seseorang yang kalian kenal? Silahkan komentar di bawah. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan kepada teman-teman atau kerabat terdekat kalian, supaya saya lebih bersemangat untuk dapat terus membuat lebih banyak lagi video seperti ini. Jangan lupa subscribe, supaya kalian bisa terus update setiap hari video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.